Oke, selamat sore anak-anakku semuanya. Maaf kali ini Bapak tidak bisa hadir di kelas kalian, tapi Bapak hadir di channel YouTube Bapak ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak pembelajaran melalui YouTube ini. Sistem komputer adalah suatu topik yang akan kita bahas untuk pembelajaran informatika untuk kalian yang duduk di kelas 10 MP1 dan MP3. SMK Gema Nusantara Kabupaten Bekasi. Oke, kita lanjut. Dalam sebuah sistem komputer itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu bagian hardware atau bisa sering disebutkan sebagai perangkat keras ya. Yaitu peralatannya, perangkat keras. Kemudian ada yang disebut dengan software, yaitu perangkat lunak ya. Ini disebutnya perangkat lunak. Dan ada juga bagian manusianya, yaitu brainware yang disebut dengan perangkat lunak brainware. Nah, dari ketiga bagian ini, hardware, software, dan brainware ini terbentuklah sebuah sistem komputer ya. Nah, perangkat keras itu pada umumnya ya banyak sih ya, cuman diantaranya ada casing ya, ada mainboard atau motherboard, ada CPU atau prosesor ya, ada memori, ada tempat penyimpanan data hard disk, ada juga tempat CD-ROM atau DVD-ROM ya, ada untuk mencetak yaitu printer, ada keyboard, dan ada juga mouse ya. Banyak sebetulnya ya, dan lain-lain banyak lah ya. Nah, yang disebut casing sendiri ini seperti ini ya, yaitu suatu wadah komputer atau wadah peralatan komputer yang fungsinya adalah untuk mewadahi ya, atau semua komponen hardware itu dimasukkan ke dalam suatu casing, yaitu untuk melindungi komponen ya, dan juga keamanan komponen. Ini yang disebut dengan casing ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang disebut dengan motherboard atau disebut dengan mainboard, yaitu papan utama tempat semua komponen-komponen yang ada di komponen komputer terhubung ya. Jadi ini kan terdiri dari beberapa komponen ya di komputer itu sendiri ya. Nah, jadi komponen-komponen ini diletakkan dalam sebuah papan ya, di sebuah board ya, yang disebut dengan mainboard, atau ada juga yang disebut dengan motherboard ya. Nah, motherboard itu sendiri di dalamnya ada nama-nama, ada bagian-bagiannya ya. Di sini udah Bapak contohkan identifikasi motherboard. Misalnya ini adalah memory slot ya, atau RAM ya. Jadi nanti memori di sini, di RAM ini ditempatkan di sekitar sini ya. Ini adalah untuk slot prosesor ya. Ini untuk ekspansi PCI Express ya. Ini untuk koneksi ke power supply ya. Nanti kalian pelajari, silakan download materinya nanti di link deskripsi Bapak ya. Akan ada, silakan kalian pelajari, jangan sampai nanti kalian buta sama sekali terhadap komponen-komponen yang ada dalam motherboard. Setelah motherboard, kemudian ada ke inti utama, yaitu otak dari sebuah komputer yang disebut dengan CPU, Central Processing Unit ya, atau prosesor istilahnya. Nah, pada kesempatan kali ini ada dua pemain besar di dunia komputer khusus untuk prosesor ya. Yang pertama adalah produk dari Intel ya. Yang kedua produk dari AMD ya. Nah, masing-masing produk ini punya keunggulannya masing-masing ya. Intel itu lebih beruntung dalam, atau lebih bagus untuk aplikasi-aplikasi perhitungan ya, pembuatan dokumen, database ya, yang hal-hal kalkulasi seperti itu. Sementara produk AMD ini ya, ini lebih banyak digunakan untuk desain grafis ya, seperti halnya mengolah video, mengolah gambar ya, termasuk game ya. Nah, silakan kalian bisa melihat linknya di link di bawah ini ya, untuk sejarah singkat prosesor Intel ya. Ada linknya nanti di deskripsi ya, Bapak kasihkan juga. Kemudian setelah proses tadi casing, terus memori, motherboard, terus prosesor. Nah, sekarang ada memori ya.
Memori di dalam sebuah komputer itu terdiri dari dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ROM, yang kedua RAM ya. Yang ROM ini biasanya ditanam dalam sebuah IC atau chipset yang namanya IC BIOS. Nah, kebetulan ini produknya AMI ya, AMI BIOS. Nah, ROM ini adalah suatu aplikasi kecil ya yang ditanam dalam sebuah BIOS. Ini adalah fungsinya untuk menghubungkan atau mengecek ya satu persatu kelayakan dari komponen-komponen ya. Nah, ROM ini singkatan dari Read Only Memory ya. Ingat di HP kalian kan sering ada istilah apa ya? 432 misalnya ya. Nah, itu yang 4 itu adalah RAM-nya, sementara 32 adalah harddisknya. Nah, kalau RAM ini adalah singkatan dari Random ya Access Memory. Artinya memori yang bisa diakses secara paralel maupun secara seri, random ya. Dan ini bisa dipakai baca atau tulis. Jadi pada proses sebuah komputer, begitu komputer itu dihidupkan, maka yang pertama kali bekerja adalah ROM BIOS-nya ini ya. ROM BIOS kemudian ngecek peralatan yang ada di motherboard tadi. Setelah semuanya oke, ROM BIOS ini mengupload aplikasi ke RAM ya. Jadi aplikasi yang ada di storage atau yang ada di hard disk itu di-upload ke RAM dan dieksekusi ya. Itu caranya. Nah, yang atas ini yang agak lebar ya. Ini biasanya maaf terganggu sebentar. Mana nih? Nah, yang atas ini adalah disebut SODIMM ya. Ini biasanya dipakai untuk memori di laptop atau di Chromebook atau di netbook ya. Sementara yang bawah ini memori yang biasa dipakai di komputer ya, di PC ya, personal komputer. Kemudian berikutnya ada juga perangkat keras yang disebut hard disk. Nah, ini hard disk model lama ya. Tapi sekarang juga masih eksis walaupun sudah jarang. Nah, kemudian hard disk ini berkembang ya menjadi lebih ramping yang dinamakan dengan solid state drive atau disebut dengan SSD ya. Nah, ini lebih kecil ya, lebih ringan ya. Kemudian berkembang lagi ya menjadi M.2. Ini M.2 ini umum di bahasa komputer dibacanya M.2 ya, M.2 SSD. Ada yang berteknologi SATA atau ada juga yang berteknologi NVMe. Yang terakhir adalah NVMe. Nah, hard disk ini adalah penyimpanan. Jadi kapasitas hard disk itu dinyatakan dalam byte ya, tapi mulai megabyte udah nggak ada lagi hard disk yang ukuran megabyte ya sekarang udah masuk ke era giga, bahkan sudah masuk ke era tera ya. Ingat 1 gigabyte itu ada 1024 megabyte. Sementara 1 terabyte itu adalah 1024 gigabyte. Jadi urutannya mega, giga, tera ya. Nah, itu kapasitas hard disk. Makin bagus, makin terkenal suatu merek makin mahal. Makin besar suatu kapasitas hard disk atau SSD juga makin mahal ya. Semakin maju teknologi sebuah penyimpanan atau hard disk itu juga akan semakin mahal. Berikutnya adalah DVD-ROM atau CD-ROM. Nah, ini udah mulai jarang ya, mulai banyak ditinggalkan, tapi ini juga masih eksis sebetulnya. Ini DVD atau CD-ROM yang ada di sebuah komputer, biasanya lebih tebal. Sementara yang ini yang lebih tipis itu biasanya dipakai di laptop, dan ada juga yang portable ya, yang bisa dipakai di mana-mana aja. Artinya tidak perlu dipasang di dalam suatu laptop atau komputer, tapi bisa dibawa-bawa. Dia dilengkapi oleh suatu colokan ya, atau soket USB. Jadi ini bisa dipakai di mana-mana. Setelah CD atau DVD-ROM, ada juga yang disebut dengan printer. Nah, sampai dengan saat ini yang terkenal itu ada 3 jenis printer ya. Yang pertama adalah dot matrix. Dot matrix itu lebih ke seperti mesin tik ya. Lebih ke mesin tik. Nah, ini karakter atau huruf atau gambar dibentuk dari
ribuan atau formasi titik-titik, makanya disebutnya dot metrik ya, yaitu dot yang menyusun di antara baris dan kolom sehingga membentuk suatu karakter angka, huruf atau gambar ya. Ini keuntungan, ini teknologi awal ya. Keuntungannya ini bisa mencetak beberapa rangkap ya, misalnya kwitansi, pembayaran SPP itu biasanya dicetak dengan dot metrik, jadi ada bisa rangkap 2, rangkap 3 ya. Jadi itu salah satu keuntungannya. Kelemahannya lambat dan gambarnya kurang bagus ya hasil cetakannya. Kemudian setelah ini masuk ke teknologi dashjet ya, atau disebut inkjet juga. Nah ini menggunakan tinta ya. Nah ini menggunakan tinta. Nah ini keuntungannya bisa warna ya, gambar dan cetakannya lebih halus, lebih natural ya. Tapi kelemahannya tintanya mahal ya. Tintanya mahal. Nah kemudian teknologi yang berikutnya adalah laser ya. Teknologi laser jet ini ya itu menggunakan bubuk toner ya, atau kayak mesin fotokopi gitu. Dia anti air ya, jadi kalau hasil printannya itu lebih bagus, lebih mengkilat, lebih tahan lama ya, kayak di mesin fotokopi gitu. Nah itu jadi. Nah tapi sekarang juga udah mulai banyak ya teknologi printer, misalnya printer dengan UV ya, ultraviolet ya, itu banyak ya. Juga untuk dashjet ini ya, tintanya juga macam-macam ya, ada tinta water based, ada ink, ada yang berbasis minyak ya, itu banyak juga model-model tintanya ya. Nah kemudian setelah mengenal printer, kita juga mengenal adanya keyboard mouse ya. Ya ini keyboard, yang ini mouse. Teknologi sekarang, kalau teknologi dulu keyboard mouse ini koneksinya masih pakai kabel ya, tapi teknologi yang sekarang itu keyboardnya adalah udah wireless ya, jadi tanpa kabel lagi, mereka disambung pakai wifi atau bluetooth. Nah setelah kalian mendapatkan penjelasan singkat tentang hardware, tibalah pada sebuah kuis ya. Ini ada kuis yang harus kalian kerjakan ya. Nanti materinya Bapak tambahkan di deskripsi, kalian tinggal download aja materinya ya. Nah, ini ada soal di sini, carilah jawaban dari soal di bawah ini. Bisa katanya itu bisa mendatar, menurun, diagonal atau dibaca dari belakang seperti yang kuis yang sudah ya. Salah satu contoh misalnya alat untuk memasukkan teks ke dalam komputer ya. Nah, jawabannya adalah apa? Ya, betul, keyboard ya. Nah, oleh sebab itu cari jawabannya di sini ya. Keyboard adanya di mana ya? Nanti kalian tandain, misalnya ini adalah keyboard misalnya ya. Jadi salah satu contohnya keyboard. Kemudian teknologi tanpa kabel misalnya ya, ini ya, wireless. Nah ini cari wirelessnya seperti ini ya, ini wireless ya, sampai sini ya. Nah terus sampai selesai kalian kerjakan ya, kemudian dikumpulkan dalam sebuah kertas tertulis ya, nanti jawabannya itu apa. Oke, setelah mengenal hardware, kalian akan Bapak bawa ke pembahasan tentang software. Software itu ada yang namanya tadi software kecil ya, yang ditanam dalam IC BIOS, yang kebetulan tadi adalah AMI BIOS, yaitu Basic Input Output System yang disebut dengan BIOS, yaitu program kecil yang permanen ditanam dalam sebuah komputer. Nah ini ya, BIOS adalah singkatan dari bla 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 ya, bertanggung jawab terhadap melakukan inisialisasi perangkat keras ya, membuat sistem operasi selama proses startup. Ini contoh penggunaan BIOS. Nanti silakan kalian pelajari di materi yang Bapak akan sertakan linknya dalam deskripsi. Kemudian ada operating system ya, yang paling terkenal itu adalah Microsoft Windows ya, yang kalian sering pakai di lab. Kemudian ada Mac OS, ini untuk komputer atau laptop yang berbasis Apple ya. Kemudian Linux, ini adalah open source ya, sama dengan Windows, cuman kalau Windows berbayar, kalau Linux free ya, bebas, tidak dikenai pembayaran.
Unique ini biasanya dipakai oleh IBM ya, untuk sistem perbankan ya, khusus ini biasanya Unique ini dipakai untuk hal-hal yang bersifat rahasia, terbatas ya, tidak digunakan secara umum. Ini untuk proteksi keamanan, untuk mencegah disusupinya virus dan lain macam-macam. Kemudian Google Chrome juga sekarang udah merilis yang operating system ya. Ingat Google itu dulu adalah sebuah aplikasi ya, tapi sekarang ada Google itu menghasilkan Chrome juga, yaitu sebuah operating system yang berbasis dengan Chrome ya. Nah ini biasanya laptop yang menggunakan Chrome itu disebut Chromebook ya. Ini jadi kita kan punya di lab itu ya beberapa Chromebook, ada 20 apa 40 gitu ya. Chromebook ini operating sistemnya adalah pakai Chrome. Kemudian ada BSD ya, Berkeley Software Distribution. Ini dipakai terbatas di Universitas Berkeley awalnya ya. Kemudian yang terakhir ya, itu aplikasi atau OS operating system yang paling terkenal yang semua orang juga udah punya sekarang, yaitu Android, yang biasa dipakai di smartphone ya. Android sekarang versi berapa ya? Terakhir 15 atau berapa ya? Nah, aplikasi sendiri itu sebetulnya adalah perangkat lunak yang dirancang untuk pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Misalnya kalau kita akan menggunakan atau menggambar, maka aplikasinya adalah misalnya CorelDRAW atau Photoshop ya, bisa. Untuk mengolah kata misalnya bisa pakai notebook, notepad ya, atau misalnya yang terkenal Microsoft Word. Untuk mengolah angka misalnya kita pakai Excel ya. Desain grafis tadi udah Bapak sebutkan misalnya Corel ya, CorelDRAW atau Photoshop, Adobe Photoshop. Untuk manajemen database Microsoft sendiri sudah bawa, yaitu Microsoft Access ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi ya komputer, sama dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Android kalian ya, namanya itu aplikasi. Sementara Androidnya itu sendiri adalah operating system. Nah, yang terakhir adalah utility ya. Utility itu adalah alat bantu, misalnya antivirus ya, untuk memformat hard disk segala macam ya, itu yang disebut dengan utility. Jadi alat bantu kelengkapan ya. Nah, setelah mengenal beberapa jenis software ya, serta kegunaannya macam-macam software, terakhir adalah brainware, yaitu manusianya. Nah, kalian sebagai manusianya yang bekerja dengan komputer, ada yang berprofesi hanya sebagai operator aja ya, untuk mengoperasikan komputer. Ada yang berprofesi sebagai programmer ya, yang membuat aplikasi, membuat operating system, membuat utility ya. Ada juga teknisi yang bisa memperbaiki kerusakan komputer, baik secara rusak di sistem atau rusak di software maupun rusak di hardware. Nah, kebanyakan dari kita adalah sebagai profesi manusia dalam hal brainware ini adalah sebagai user, yaitu hanya sebagai pengguna aja ya. Demikian ringkasan materi dari Bapak ya. Mudah-mudahan bisa dijelaskan lebih panjang lebar lagi pada saat pertemuan atau tatap muka di kelas. Jangan lupa kalian absen ya, melakukan absensi ya, melakukan absensi di kolom komentar YouTube ya. Jadi silahkan komen ya, silahkan komen di komen YouTube ya, di bawah ini sebutkan ketikan nama dan kelasnya ya. Jadi absensi berlaku di kolom komen YouTube ini ya. Tuliskan nama dan kelasnya. Serta materi ini dapat kalian download di link yang ada di deskripsi. Sekian Bapak ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.